wabarakatuh. Alladzi amarna bid-du'a qala da'uni astajib lakum fawa'adna bil ijabati. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-temanku yang berbahagia, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Karena itu dalam kesempatan kali ini saya mencoba untuk membahas mengenai hakikat penciptaan kita sesungguhnya. Karena setiap makhluk ditujukan untuk menyembah penciptanya. Akan tetapi banyak orang yang tidak kenal dengan Tuhannya, sehingga imannya menjadi tidak kuat dan sangat berpengaruh kepada amal dan perbuatan kita sebagai makhluk. Di dalam Al-Quran banyak sekali petunjuk untuk menjalankan kehidupan. Petunjuk inilah yang kita gunakan untuk mencapai kebahagiaan di dalam hidup kita. Karena petunjuk ini ditujukan kepada semua makhluk di muka bumi ini. Dengan berkehidupan sesuai dengan perintah dan syariat, insya Allah akan ada karunia yang datang kepada kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa bisa bersyukur. Wa qalilun min ibadatis syakur, dan sedikit daripada ibadah itu adalah syukur. Karena itu teman-teman yang berbahagia, di dalam Al-Quran manusia itu disebut sebagai makhluk yang sangat mulia. Dan selalu saya jelaskan dan selalu saya bawa di setiap penjelasan saya, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Quran surah Al-Isra ayat 70. Manusia itu juga disebut sebagai Bani Adam atau anak keturunan Adam. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama, dan ini sebagai pembuka bagi surah An-Nisa, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini ada poin penting yang harus kita ketahui, bahwa manusia itu diciptakan dari jiwa yang satu, yakni Adam, dan kemudian diciptakan dari jiwa yang satu juga pasangannya Adam, yakni Siti Hawa. Dan kemudian apabila kita tarik korelasinya pada surah Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan ketahuilah manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan dari bangsa-bangsa yang berbeda-beda dan dari suku-suku yang berbeda-beda agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Dia yang bertakwa. Dan kemudian surah ini sudah bisa menjadi petunjuk bagi kita bahwasanya kita adalah keturunan Adam yang pada hakikat penciptaannya memiliki sifat makhluk yang harus memohon ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hakikat sejatinya manusia itu diciptakan untuk menuruti perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih
Falamma aqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Quran surah Al-A'raf ayat 189. Ketahuilah manusia, telah kuciptakan kamu berpasang-pasangan. Dan ketika manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, mereka akan memperbaiki keturunannya, mereka menjaga keturunannya. Sehingga dalam penciptaan manusia, arba'ina yauman nutfah, pada 40 hari pertamanya itu ada percampuran antara spermatozoa dengan ovum. Dan pada 40 hari kedua atau 80 harinya itu mulai ovum atau spermatozoa yang telah bercampur itu akan melekat pada daging atau dinding rahim alaqah. Dan pada 40 hari ketiga disinilah ada peniupan ruh, bahwa Allah telah mengutus para malaikat-malaikatnya untuk meniupkan ruh kepada hambanya. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika ada ayat yang dibuka dengan kata id, ini ada satu rumusan di dalam Al-Quran bahwa ayat ini menunjukkan sesuatu yang harus dipahami secara mendalam dan harus dianalisa dengan logika. Dan kemudian di dalam ayat ini setiap manusia itu memiliki komitmen yang luar biasa dengan Tuhannya. Syahidna, dan perhatikan diksi yang digunakan oleh Al-Quran, alastu bi rabbikum. Allah itu mengenalkan dirinya kepada makhluknya itu dengan kata Rabbi, di mana Rabbi ini menunjuk kepada suatu makna rububiyah yang selalu memiliki sifat melindungi, yang selalu memiliki sifat mengasihi, yang selalu memiliki sifat menyayangi, dan semua sifat ketuhanan ada kepada Rabb. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Perhatikan, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Kita ulangi lagi ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana lagi, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan yang paling indah lagi dan yang paling familiar, Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Dan selalu doa ini dibaca oleh siapapun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Quran surah Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan disinilah menjadi puncak ketika kita mengetahui perjanjian dan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini ada kata bahwasanya manusia itu syahidna, aku bersaksi, alastu bi rabbikum, bahwasanya kamu adalah Tuhan yang harus aku sembah. Bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya itu adalah dengan sholat. Mengapa dengan sholat? Karena sholat adalah ibadah yang sangat tegas dikatakan di dalam Al-Quran sebagai bentuk atau upaya kita sebagai hamba untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka memintalah pertolongan kepada Allahmu dengan sholat dan sabar. Teman-teman yang berbahagia, sesungguhnya manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapilah
wajahmu kepada agama yang lurus. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Dan agama yang sangat dekat di sisi Allah itu adalah agama Islam. Quran surah Al-Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Agama yang dekat di sisi Allah itu adalah agama Islam. Karena Islam aslama yuslimu Islam, yang akan membawa rahmat dan pertolongan kepada setiap hambanya. Dan orang yang mengakui dirinya Islam disebut dengan muslim. Ketika kita mengakui diri kita sebagai muslim, maka ada komitmen yang harus kita lakukan sebagai tiang kita untuk menguatkan iman kita. Karena iman ini memiliki korelasi yang lurus dengan amal. Ketika iman kita baik, maka amal perbuatan kita akan menjadi baik. Teman-teman yang berbahagia, sesungguhnya setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini pasti dalam keadaan fitrah, yakni suci dari lahir dan batinnya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, dan hadis ini sangat familiar. Ma min mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Sesungguhnya manusia itu pasti lahir dalam keadaan fitrah, tetapi yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, dan Majusi adalah orang tuanya sendiri. Karena sejatinya orang tua itu adalah kendaraan utama bagi anak-anaknya. Sehingga sering sekali kita mendengar ketika anak itu berada di dalam perut, maka bacakanlah ia surah Maryam ketika ia berkelamin perempuan, dan surah Yusuf ketika ia berkelamin laki-laki. Tetapi sejatinya baca itu bukan hanya sekedar dibaca, tetapi dipahami dan kemudian diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena amalan-amalan solih yang dilakukan oleh orang tua semasa bayi itu berada di dalam perutnya sangat berpengaruh dalam kesolihan anaknya ketika ia tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa. Teman-teman yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi suatu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan tidak lain dan tidak lupa untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sebagai tabungan amal kehidupan kita untuk menuju kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.